Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kehadiran kita di rumah Pak Ento sekeluarga untuk ibadat rutin dan rosario bersama kita di bulan Maria, pas tepatnya di hari raya kenaikan Tuhan. Hari raya kenaikan Tuhan ini ya harusnya dirayakan sangat meriah, karena inilah janji Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi sepertinya hari raya kenaikan Tuhan itu dianggap seperti hari biasa. Padahal udah di dalam 5 perintah gereja itu rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Silakan, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 204. Nomor 204. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Mulai. Kasih Maria, kerinduanku menjadi abdinya, cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Ini ku aturkan doa padamu. Mertu yang perkasa, dengar doaku. Dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganku bila ku jatuh. Antarkan aku ke dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus wilayah 2 Paroki Bunda Maria Jeruju, Keuskupan Agung Pontianak. Kita bersyukur atas karya agung yang paling mulia, yaitu misteri Paskah dan misteri kenaikan Tuhan ke surga yang disaksikan oleh para rasul. Yang bisa naik ke surga itu adalah yang berasal dari surga. Sedangkan kita diangkat ke surga oleh Yesus Kristus. Hari raya kenaikan Tuhan merupakan suatu peristiwa 40 hari setelah Paskah atau pada Minggu Paskah. Dan seperti dalam peristiwa mulia Rosario, Yesus naik ke surga, peristiwa kedua. Setelah itu 10 hari selanjutnya adalah turunnya Roh Kudus, di mana disitulah berdirinya gereja Katolik. Yesus yang sebagai kepala gereja mengamanatkan kita untuk mewartakan tentang kabar sukacita ini kepada segala makhluk, seperti bacaan pada hari ini. Dan di lingkungan kita perlu banyak proses pewartaan yang harus dilaksanakan, terutama untuk generasi muda usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun,
10 sampai 15 tahun, 15 sampai 20 tahun ya. Karena hendaklah ya, atau janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak yang bertanya bagaimana kita mengungkapkan kasih pada Tuhan dan sesama dengan kunjungan bersama ini. Dan ini adalah perayaan sukacita Hari Raya Kenaikan Tuhan di lingkungan kita ini. Terima kasih untuk Pak Ento dan Bu Ento yang mau di tanggal ini kita berdoa rosario bersama sebagai wujud nyata bahwa kesatuan umat Allah itu dilambangkan dengan persatuan yang kuat dan erat, saling menguatkan, saling mendoakan, dan hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Supaya kita layak beribadat di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perbuatan dan perkataan yang kami lakukan di muka bumi ini selalu berkenan di hadirat-Mu. Berilah dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai di muka bumi ini, agar kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Nomor 206. Nomor 206. Mulai. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan khalik dunia. Di depan tatamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, dengarlah pada pujian rakyatmu. Dengan teguh hati berserah padamu, lindungi kami
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini sangat luar biasa, menampilkan bukti nyata, bukti fisik, bukti faktual, bukti otentik bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan Injil pada hari ini menunjukkan bahwa kesaksian ini adalah kesaksian 11 murid yang ditulis oleh penulis Injil Santo Markus. Markus adalah orang yang menyertai Rasul Paulus, tetapi karena ada perselisihan antara Paulus dan Markus, dan Barnabas pamannya Markus, akhirnya Markus tidak lagi bersama Paulus. Nah, perselisihannya mungkin karena masalah paham atau mungkin masalah disiplin. Kalau Paulus ini kan orangnya disiplin, dan Paulus lebih, artinya kemauannya sangat keras. Akhirnya Markus ini menyertai Petrus. Maka tulisan-tulisan Markus itu adalah kesaksian nyata dari para rasul, terutama Petrus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid. Jadi Markus ini menuliskan bahwa hanya ada 11 murid, karena satu muridnya atau para rasul itu melakukan pengkhianatan, yaitu Yudas Iskariot. Yudas berkhianat bukan karena dia dilahirkan untuk berkhianat, tetapi karena proses, dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Tetapi amanat agung Yesus itu diberikan kepada yang setia, walaupun mereka tidak setia. Kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sedangkan murid-muridnya berhamburan melarikan diri untuk cari selamat sendiri-sendiri. Memang ada Yohanes, murid yang sangat disayangi Yesus. Kata sangat disayangi itu artinya, menurut versi penulis Injil itu, Yohanes itu memang sangat dekat. Sebenarnya ingin mengatakan bahwa Yohanes ini memang memiliki kelemah lembutan dan mampu untuk mendengarkan dengan seksama. Dan dialah yang menerima Bunda Maria sebagai ibunya. Nah, ke-11 murid ini menyaksikan bagaimana pewartaan Yesus itu dan amanat agung Yesus untuk pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak ada dia bilang segala manusia, segala makhluk. Bayangkan, segala makhluk. Jadi kita harus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Semua makhluk termasuk setan dan iblis kan, supaya dia tahu. Dengan cara apa? Doa. Doa yang efektif apa? Yang paling banyak doa rosario. Jadi kalau setan dan iblis dengar doa rosario, dia akan tunggang langgang lari kan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa rosario ini adalah doa yang sering dituduh sebagai doa mantra. Padahal kalau kita jelaskan,
atau kita baca mantra itu adalah pengucapan berkali-kali ya, kata-kata yang dianggap keramat. Maka berdoa rosario itu adalah sesuatu yang memang diharuskan oleh gereja karena kita dekat dengan ibu gereja, bunda gereja. Apalagi pelindung paroki kita kan Bunda Maria ya. Santa Bunda Maria, Bunda Allah. Nah, jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita tahu Santo Fransiskus Assisi itu saudara angin, saudara air, saudara batu, saudara semut, saudara burung. Bahkan maut pun dia panggil saudara, saudara maut. Luar biasa Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi Santo Fransiskus Assisi itu inspirasi imannya itulah yang akhirnya ya, orang Katolik membuat gua Natal. Inspirasinya itu ya. Jadi kalau orang Katolik membuat gua Natal itu dasarnya jelas. Kok bisa Yesus itu dilahirkan di gua? Kan banyak orang yang tidak mengerti protes. Ya, ada kandangnya. Ya, wajar-wajar saja orang mendirikan kandang di gua, lebih efektif. Kalau terjadi badai besar, gua mampu menghalangi badai itu. Lalu ada atapnya, ya karena atapnya itu untuk menghalangi misalnya stalagmit yang memunculkan air begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Santo Fransiskus dari Assisi itu inspirasi bacaan Injil ini menjadikan dia mengatakan semuanya saudara. Jadi saudara, saudara anjing, saudara ya kan, burung, semua makhluk itu saudara. Karena apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya jelas. Yang boleh dibaptis itu kan manusia. Binatang itu hanya sekali saja diberkati Allah dan dia ya seperti itulah. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas. Mau ditentang lagi ayat ini ya tidak bisa. Jadi bersyukurlah kita yang sudah dibaptis ya. Berarti kita diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tidak sih ditulis siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, yang tidak percaya. Jadi ada orang-orang seperti leluhur kita, nenek moyang kita kan tidak bisa baptis karena tidak ada pewartaan. Kita tahu bahwa gereja Katolik datang ke Nusantara yang tercatat itu pernah ada di Pulau Barus, itu abad ke-7 dan 8 ya. Tetapi kalau yang dicatat itu pada abad ke-13 oleh Matiwasi namanya, tahun 1311. Ketika itu dia datang, lalu dia pakai perahu datang, dia lihat, oh di Nusantara ini banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Akhirnya dia kembali melalui perjalanan darat sampai terus ya ke Vietnam, sampai terus ke balik ke Roma Vatikan ya. Nah, lalu ya ada misalnya kayak Ordo Dominikan yang datang lagi itu, tetapi yang itu sebagai permulaan jejak. Jadi pada tahun ya 1534 tepatnya ya. Itulah dia di mana luar biasa. Ya. Jadi ada orang yang dibaptis, lalu Fransiskus Xaverius itu datang. Dia melihat waktu itu sudah ada yang dibaptis itu kurang lebih 5.000 orang. Nah, tambah Fransiskus Xaverius lagi datang, makin banyak ya, puluhan ribu. Salam. Sehingga pada tahun 1900 ya 84 itu 450 tahun ya, gereja Katolik masuk. Nah, nanti kalau untuk merayakan 500 tahun itu sekitar tahun ya 2034. Nah itu.
Nah, jadi tidak mudah misionaris datang, Bu, dari Eropa atau dari Roma. Itu ada penyelidikannya ratusan tahun. Sama juga di tempat kita ini. Kita tidak tahu 100 tahun lagi mungkin kita bisa jadi mayoritas kalau kita mau mewartakan. Ya kan? Tapi kalau misalnya anak kita ke gereja tidak ditanya, ya kan? Udah doa ada, ya kan? Udah baca kitab suci tidak? Ya kan? Atau misalnya makan berdoa ada, kan gitu. Bagaimana pewartaan itu bisa nyampai? Biarpun anak itu sampai marah, udah ke gereja belum? Kan gitu. Ya. Itulah tugas fungsi kita sebagai orang tua, sebagai pewartaan. Karena apa? Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada orang yang dibaptis lalu tak percaya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai siapa atau orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Ya jelas. Ketika kita berdoa itu setan lari kan begitu. Bawa dia setan kedua, setan ketiga, ya kan. Jadi kalau seseorang itu rumahnya bersih, ya kan, setan yang mengembara ke padang gurun kata Yesus, lalu membawa lagi 7 setan yang kuat. Makanya kata Yesus ketika dia menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, percayalah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau orang Katolik dia udah dibaptis, dia berbuat dosa itu lebih parah ya. Kenapa? Berkatnya itu dia buang sehingga dia menjadi kutukan bagi dirinya dan bahkan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini mengucapkan bahwa tidak hanya orang Yahudi atau berbahasa Ibrani yang akan menjadi pengikut Kristus, tetapi yang berbahasa atau berbangsa lain. Sampailah kita. Kita ingat bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, bagi bapak-bapak yang dulu ikut misa sebelum Konsili Vatikan kedua itu kan misanya bahasa Latin. Setelah Konsili Vatikan kedua itu ada pembaruan, ya kan? Barulah dia berbahasa Indonesia. Ya. Dulu berbahasa Latin, makanya ada lonceng. Banyak yang bertanya lonceng itu apa lonceng itu? Karena dulu orang tidak mengerti bahasa Latin. Kalau udah bunyi lonceng itu udah konsekrasi itu, ya kan? Nah, jadi udah dekat untuk menyambut, kan begitu. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, ya, maka yang Konsili Vatikan kedua itu kan dimulai tahun 1962 sampai 1965. Jadi ada 3 tahun, kemudian menghasilkan 16 dokumen ya. Sekarang jadi 1962 berarti kurang lebih sudah 62 tahun ya. Atau kalau 1969 berarti 59 tahun ya selesainya. Nah, dokumen-dokumen itu apakah pernah dibaca oleh kita? Padahal dokumen itu sangat penting dalam proses pewartaan hidup kita beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Kita tahu perjalanan Santo Paulus pergi ke Roma. Ketika dia mewartakan tentang Kristus, dia pernah digigit ular yang sangat beracun tapi tidak mati ya. Apakah itu karena tubuhnya kuat? Itu karena karya agung Allah, karena firman yang menjadi daging ini. Atau seperti Simpson ya. Simpson itu kan dilahirkan memang sudah berambut. Ketika dia ditipu oleh orang Filistin, seorang perempuan cantik dari Filistin yang bernama Delila. Jadi Simpson itu membuka rahasianya. Padahal orang Yahudi itu tidak boleh mengawini orang Filistin, karena orang Filistin itu adalah orang dari Yunani atau orang Eropa ya. Jadi orang Palestina dan orang Filistin itu jauh berbeda ya. Jadi Filistin itu adalah orang-orang dari benua Eropa yang datang ke Asia, lalu dia saking lamanya bertempat tinggal di situ. Apa yang dilakukan oleh Delila? Dia bilang kekuatannya di rambut. Ya tidak. Jadi mata rambut ini potong, matanya dicongkel. Jadi Simpson akhirnya diolok-olok
diikat di sontoh kayu, ada 2 sontoh kayu itu. Lalu apa dia minta kepada Tuhan Allah? Ya kan? Dia bertobat lalu ya minta kuasa Allah. Akhirnya kekuatannya itu ya bukan dari rambutnya sebenarnya, tapi dari kehendak Allah. Sehingga dia bisa merubahkan sontoh kayu itu dan dia mati. Delila dan semua orang Filistin mati. Nah, racun ini adalah sesuatu yang bisa kita, kalau persahabatan kita toksit ya. Jadi kalau kita punya sahabat itu toksit ya. Mempengaruhi kita untuk jahat, mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak baik ya. Itu toksit, racun. Dan ini bisa terjadi juga di keluarga kita. Ya, iri hati, dengki antar sepupu misalnya kan. Toksit ya. Masalah warisan, tidak beres dan sebagainya. Ya, akhirnya sampai adik-beradik pun tidak teguran, sampai mati. Yang terjadi itu. Jadi racun yang paling berbahaya itu adalah iri hati, dengki, dan akibatnya akan menghancurkan yang namanya persaudaraan sejati. Tetapi di sini ular diperlambangkan itu sebagai suatu setan atau iblis. Ya. Karena itulah tanda-tanda tadi itu. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun, maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Artinya orang-orang yang tertabis itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sebagai kepalanya Yesus Kristus dan atas dasar ya. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus, maka kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, kita menyambutnya karena kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita ranting ini terlepas dari pokok anggur, kita akan dibakar. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini, ya, perdebatan antara Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, ketika minta duduk di sebelah kiri kanan Allah itu, ya, dijawab oleh Yesus. Jadi Yesus katakan kepada mereka, bisakah kamu minum cawan yang diberikan kepada aku, ya kan? Oh ya, kami sanggup, kami sanggup. Bisakah kamu ya kehilangan nyawanya? Ya. Jadi yang bisa duduk di sisi kanan itu hanyalah Yesus. Siapa yang bisa duduk di sisi kanan? Ini juga sering dipertanyakan. Malaikat tidak bisa, manusia apalagi. Ya. Yang bisa duduk di sisi kanan. Sisi kanan itu menunjukkan bahwa tangan kanan bagi orang timur itu adalah baik. Jadi sama kita seperti orang Yahudi, tidak boleh menggunakan tangan kiri kan. Kalau orang di Eropa atau di Amerika pakai tangan kiri bersalaman biasa, tidak ada masalah kiri kanan. Kalau di kita tidak etis. Kanan itu menunjukkan lambang kebaikan, sedangkan kiri itu menunjukkan lambang kurang baik. Bahkan waktu penjahat di sebelah kanan Yesus itu yang bertobat, itu di sebelah kanan, ya kan? Ada versi lain lagi, di sebelah kanan Yesus atau di sebelah kita melihat, ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas diri kita ini. Kita datang di tempat Pak Ento pada hari ini karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita. Kalau kehendak kita, maunya kita santai-santai, siap-siap nonton bola, ya kan? Jam 8 kan gitu. Nanti dulu lah kan gitu. Nonton sinetron yang bagus. Sekarang kan kita memiliki 26 TV digital kan. Bagus. Ya. Jadi tidak perlu beli parabola, kita cukup tempel saja ini TV-nya Android ya. Apalagi kalau TV-nya internet, kita bisa memutar banyak hal kan. Nah, pilihan-pilihan untuk menjadi pengikut Kristus itu ya. Karena kita menjadi pengikut Kristus itu yang pertama karena anugerah. Jadi untuk mendapat anugerah itu kita harus bersyukur atas selamat baptisan. Yang kedua, kita dipanggil, lalu kita diutus. Maka ya, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda ya yang berasal dari kehendak Allah. Maka kita membuat tanda salib supaya Tuhan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ingat dialog saya dengan bapak saya itu, saya protes. Bapak ini kalau pagi bangun tidur tanda salib, kapan doanya? Nanti tidur tanda salib, itulah doa yang paling mulia katanya. Tidak neko-neko. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidur nyaman, ngorok, selesai. Bangun tanda salib. Terkadang kita kan saking sibuknya sampai lupa doa. Nantilah Tuhan nih, masih nonton YouTube nih, semenit lagi Tuhan. Nantilah Tuhan, rosario gampang lah. Ulur, tidur. Tanda salibnya tidak mampu. Nah, terkadang tanda-tanda itu berarti kita harus tahu bahwa tanda-tanda Allah itu dimulai dengan tanda kemenangan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah pada hari raya kenaikan Tuhan ini, tempat telah disediakan, nama kita sudah dicatat. Jangan sampai nama kita itu ada di surga, tapi ya kan, nanti waktu pengadilan terakhir, lalulah tidak bisa masuk. Saya ingat diskusi puluhan tahun yang lalu waktu saya masih SD, dengar bapak-bapak Katolik. Ya, dulu tidak ada namanya bapak-bapak Katolik. Jadi di lingkungan kami di Batu Layang itu kan, dulu pakai kring itu nomor, kring 7. Saya ingat, kring 7. Lalu berubah jadi kring 10, lalu barulah menggunakan itu ya, Santo Santa. Dan masih ada lingkungan yang masih menggunakan misalnya lingkungan Palma atau lingkungan Galilea. Ya. Atau misalnya kalau tabut perjanjian sih gelar Maria, enggak masalah. Ya. Jadi diskusilah bapak-bapak itu kan. Ibu-ibu diskusinya berbeda. Jadi kelompok kitab suci. Jadi anak-anak itu diskusinya juga berbeda. Luar biasa dulu pewartaan itu. Jadi cerita. Jadi katekis ini kan bapak saya katekis, ya. Ada katekis. Jadi sampailah pada kesimpulan. Yang penting jangan masuk neraka. Tinggal di tangga surga itu lumayan. Bukan lagi lumayan kan. Iya, tinggal di tangga surga udah lumayan. Yang masuk di dalam itu ya orang-orang suci, uskup, pastor, suster, bruder kan. Kita tinggal di tangga itu cukup lah. Yang penting jangan masuk ke neraka kan begitu. Dan ini persoalan yang harus kita pahami bahwa lingkungan kita dari hari ke hari itu apakah berkembang atau tidak pemahaman imannya anak-anak kita. Ini rata-rata umurnya sudah kepala 2, kepala 3, kan 1-2 orang. Kemana? Jawaban kepada kita, kemana? Yang rajin, yang sudah kepala 6, kepala 5. Nah, terkadang itu PR bagi kita untuk anak-anak kita ke depan. Bagaimana mereka terlibat aktif di lingkungan. Memang tidak mudah. Maka marilah pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus itu kita menginspirasi lagi anak-anak kita supaya taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.